Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita masih berada di dalam series untuk belajar Laravel dasar ya. Dan di video sebelumnya kita sudah menginstalasi Laravel 8. Di video kali ini kita bakalan bahas routing pada Laravel ya. Nah, sebelum itu mungkin saya bakalan jalankan server di Laravel terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya ketikkan cmd dan di sini php artisan serve ya seperti biasa. Kemudian kopikan yang alamatnya ini atau URL-nya, kemudian paste di browser. Oke, ini adalah tampilan awal Laravel. Mungkin kalian bertanya dari mana tampilan ini ditampilkan di kode kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang saya akses adalah root ya. Jadi root itu seperti ini kira-kira. Nah, inilah yang saya akses ya, atau slash ya. Jadi kalau kita kembali ke codingan kita, kembali ke VS Code, kemudian kita cari yang roots di sini dan web.php. Nah, di sini adalah routing yang terjadi pada Laravel ya. Jadi kalau kita lihat di sini, root get URL-nya adalah slash, kemudian action-nya adalah menjalankan return view welcome ya. Jadi di sini misalnya saya mengubah di sini ya, saya komen saja return, misalnya di sini Wahyu Syah Putra. Ctrl S dan kita kembali ke browser, refresh. Nah, tampil seperti ini ya. Artinya ini sekali lagi di web.php ini adalah yang mengatur tentang routing di Laravel ya. Routing itu sebenarnya apa yang kita akses di dalam web browser ya. Nah, mungkin kalian bertanya, apa arti yang return view ini ya? View ini adalah function di Laravel atau helper function ya, pembantu kita ya. Jadi view itu mengacu kepada resources views ya, di folder itu ya. Kemudian dia memanggil file welcome. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa ngeklik yang di resources ini, kemudian klik yang views, dan di sini ada welcome.blade.php ya. Tetapi kalau kita manggilnya di dalam function view ini, tinggal welcome saja ya, tidak perlu memakai .blade.php. Nah, kalau kita buka di sini, inilah yang tampil ya, yang kita lihat tadi ya. Misal di sini saya mengganti Laravel 8 untuk titelnya, Ctrl S dan kembali ke browser, di sini Laravel ya. Kalau saya refresh, ini bakalan jadi Laravel 8 ya. Nah, seperti itu untuk return view ini ya, jadi dia bakalan mengacu kepada folder resources views ya. Jadi di sini views ya, bukan view, walaupun kita memanggil function view, tetapi mengacu kepada views. Oke, itu yang pertama untuk routing, untuk nge-return view ya di root get, itu sangat simpel sekali. Nah, yang kedua mungkin saya bakalan menghapus ini ya. Saya buat template yang sederhana saja. Mungkin di sini namanya belajar Laravel 8 dan di sini kita bakalan buat ini adalah home ya. Oke, ini benar. Kita kembali lagi ke browser dan refresh. Nah, bakal akan tampil tampilan home ya. Kita buat satu lagi untuk root get ya. Misal di sini saya buat, kita copy paste saja kayaknya ya. Ctrl Shift D, kemudian di sini saya buat URL-nya adalah about. Return view about. Oke, Ctrl S, kemudian kembali ke browser, kita refresh terlebih dahulu. Kita ke about ya. Nah, ini view about not found katanya ya. Kenapa tidak ditemukan ya? Karena kita belum membuat ini ya. Dia bilang seperti ini, are you sure the view exists ya? Apakah view-nya sudah ada katanya, kira-kira begitulah. Jadi kita harus membuat view-nya dulu di sini. Kita kembali lagi ke resources, views, dan kita buat di sini yang namanya about.blade.php. Nah, mungkin kalian sadar ya, di sini saya tidak membuat, di sini saya membuat slash ya. Tetapi sebenarnya juga bisa kalian tidak membuat slash. Kalau Ctrl S, kemudian kembali ke browser, kita refresh, ini sama saja ya. Tetapi ini tidak error karena kita sudah membuat view-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat tampilannya. Ctrl C, saya copy yang dari welcome.blade.php, kemudian kita masukkan ke sini ya. Ini adalah about. Gampang saja, about. Oke, Ctrl S, kembali ke browser, dan ini sudah ada about ya. Jadi kalau kita kembali ke root, enter, seperti ini, tampilan home, dan kalau kita kembali ke about, maka akan menampilkan about ya. Nah, mungkin di about ini, saya bakalan menampilkan nama saya, Wahyu Syaputra ya, tapi melalui variabel yang saya kirimkan di function ya. Jadi di sini kalau kita kembali ke web.php, ini adalah closure function ya. Jadi di dalam function ini saya bakal memasukkan nama saya ya. Misalnya di sini name sama dengan Wahyu Syah Putra. Dan kita bakalan
ngelempar variabel name ini ke dalam view about ya. Bagaimana caranya? Itu gampang sekali. Kita bisa membuat yang namanya array name, kemudian diisi dengan name. Oke, Ctrl S seperti ini kira-kira untuk melemparkan variabel. Kemudian kita di about.php tinggal kita tangkap saja. Kalau di Laravel biasanya kalian buat seperti ini ya. Saya buat BR dulu biar buat baris baru. Biasanya di PHP kalian buat seperti ini ya. PHP echo name kemudian ditutup dengan tag PHP itu sendiri. Seperti ini bisa sebenarnya kalau kita refresh di browser, maka akan tampil Wahyu Saputra di sini ya. Tetapi karena di sini kita sudah memakai templating, karena filenya extensionnya .blade.php, artinya kita memakai extension blade ya. Jadi kita bisa menggunakan blade directive. Salah satu blade directive adalah kita bisa membuat seperti ini ya, kurung kurawal 2 kali. Kemudian kita tinggal panggil name saja. Seperti ini. Cukup simple ya. Kalau sebelumnya kita buat seperti ini ya, saya komen saja kayaknya. Nah, yang sekarang kita bakalan membuat seperti ini. Simple sekali ya. Daripada membuat panjang seperti ini, kita hapus saja yang di atas. Kita lebih baik membuat yang pendek seperti ini ya. Name ya. Ini adalah salah satu blade directive yang dipunyai oleh Laravel ya. Nah, kalau kita refresh lagi, ini sama saja tampilnya ya. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana caranya menangkap variabel di dalam .blade.php ya. Kita bisa menggunakan blade directive. Nah, mungkin di sini kita bakalan menggunakan dua variabel ya, cara mengirimkan dua variabel. Misalnya di sini age, saya 20 tahun. Kemudian kalau kita ingin menambahkan variabel yang dikirimkan, kita bisa membuatnya dengan koma di sini ya. Jadi age, oke. Age ini adalah yang bakalan kita panggil di sini ya. Jadi kita Ctrl Shift D dan di sini kita buat age. Kita kembali ke browser dan refresh. Nah, ini adalah 20 ya, sudah tampil ya. Tetapi mungkin ada yang lebih short lagi ya, ada yang lebih pendek lagi daripada kita membuat array seperti ini. Ada yang namanya compact ya. Jadi sepertinya saya komen dulu yang di atas, kemudian di sini ya. Saya hapus dan kita bisa membuat compact ya. Compact. Kemudian di sini name dan age. Jadi compact itu sama saja ya. Kalau compact name berarti dia bakalan ngebuat seperti ini. Kalau compact age berarti dia bakalan ngebuat seperti ini ya. Kalau kita refresh di browser, saya rasa ini bakalan sama saja ya. Ya, ini bakalan sama saja. Nah, mungkin yang terakhir sebelum kita tutup video kali ini, mungkin kalian mau membuat banyak folder ya di dalam view itu misalnya seperti ini. Nanti ini saya rasa kalau kalian sudah bermain di project kan bakalan banyak view-nya ya, tidak about welcome saja ya. Misalnya di sini bakalan ada yang namanya folder post misalnya. Nah, di dalam folder post ada yang namanya file index.blade.php. Ini biar rapi ya, daripada kalian membuat di file ini di seluruh folder view itu bakalan berantakan ya. Jadi untuk merapikannya kira-kira kalian membuat sebuah folder seperti ini ya. Jadi untuk mengakses index.blade.php ini bagaimana? Mungkin ini saya buat template terlebih dahulu. Di sini adalah misalnya post dan di sini adalah ini post. Simple saja seperti itu ya. Jadi kita buat root get baru ya. Root get ke post misalnya. Kemudian function, jalankan function. Ini return view ya, sama seperti yang tadi, return view. Kita bakalan nge-return view yang index.blade.php ini ya. Kalau kita kembali ke file explorer kita lihat di sini foldernya itu berada di dalam folder post ya. Filenya itu berada di dalam folder post, maka kita akan panggil pertama post.index. Oke. Ctrl S, kita kembali ke browser, kita ketikkan post di sini dan enter. Ini post ya. Nah, mungkin kalian bertanya, ini adalah titik ya. Biasanya kalian membuatnya slash ya. Bisa juga sebenarnya. Kalau kita refresh lagi, ini sama saja. Tetapi saya lebih suka memakai titik ya daripada slash ya, karena lebih rapi saja kelihatannya. Oke, kita Ctrl R lagi atau refresh, dan ini adalah tampilan post ya. Nah, mungkin itu saja untuk routing dasar pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.